Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam. Oke, terima kasih kepada kakak karena sudah bersedia meluangkan waktunya ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratu Bilqis Emakis Marif, mahasiswi psikologi Universitas Negeri Makassar yang sedang menyelesaikan skripsi terkait dengan bagaimana anak perempuan menghadapi perselingkuhan ayah. Sebelumnya saya sudah mewawancarai kakak Puput dan sekarang saya ingin mendengar sedikit sudut pandangnya kakak sebagai orang yang paling dekat dengan kakak Puput. Nah, semua yang akan kakak Hani ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Sebelumnya saya izin untuk merekam wawancara kita. Apakah kakak Hani bersedia? Ya, nggak apa-apa, bersedia. Oke, baik. Kalau misal nanti ada pertanyaan yang tidak nyaman, tidak masalah untuk kita lewati ya. Ya, baik. Oke, kita mulai wawancaranya. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya terlebih dulu, Kak. Baik. Kenalkan, nama saya Revani Humaira. Tempat tinggal Parepare, Grand Sulawesi. Blok I110. Kegiatan sehari-hari. Apa ya? Kegiatan sehari-hari ya membantu mama. Apalagi Oke, itu aja. usia. Ya, usia 21 tahun. Oke, sekarang lagi kuliah atau kerja? Lagi tunggu kerja. Oh, oke. Oh ya, siap. Nah, baik kalau begitu Kakak Hani ya. Mungkin boleh saya tanya seberapa dekat hubungannya Kakak Hani dengan Kakak Puput? Apakah sering cerita atau jarang ngobrol? Kadang ngobrol, Ya, tapi kalau sekalinya cerita ya tidak ada ditutup-tutupi. oke. Berarti saling terbuka ya seperti itu. Ya, betul sekali. Oke. Apakah Kakak Hani tahu tentang di sini saya memastikan Kakak Hani pastinya tahu ya kondisi orang tuanya Kakak Hani, maksudnya antara situasi antara ayah, ibu dan si perempuan itu. Ya, Oke. Baik. Mungkin akan saya tanyakan pertanyaan yang sebelumnya, Di. Karena sekarang konteksnya berbeda. Mungkin boleh diceritakan sejauh mana Kakak Hani tahu tentang kejadian itu? Mungkin dari ceritanya Kakak Puput, dari ibu atau Kakak sendiri yang menyaksikan. saya menyaksikan kejadian tersebut. Saya tahu kejadian tersebut dari ceritanya kakak, ceritanya Puput sendiri. Oke, apa yang diceritakan oleh Kakak Puput? Kejadian yang kemarin itu, yang dia ke rumahnya selingkuhannya papa. Itu. Oke, bisa? Yang terkait itu yang saya tahu, beliau sempat hampir dibunuh sama ayah saya, papa saya. Sampai akhirnya beliau itu, kakak saya Puput, menelpon kami bertiga, saya, Ici dan Puput, menelpon bagaimana caranya kasih solusi apa yang harus dilakukan setelah itu, karena kondisinya pada saat itu papa dan mama saya sudah bukan, mama dan kakak saya saat itu sudah pisah. Bapak saya sama mama saya sementara kakak saya cuma sendiri. Jadi saat itu dia agak kebingungan, dia mau harus
harus bagaimana ini, harus pulang ke Pareka atau harus ke kosnya Eci, ke namanya tuh poskonya Eci pada saat itu kan Eci lagi KKN. Iya. Jadi, gitu yang diceritakan, dia sempat dibunuh. Dia hampir pada saat itu juga sempat cekcok sama ayah, sempat di ini mau dicekik itu, pokoknya dicekik dia karena berkelahi kunci mobil. Oh, ini perkara karena kendaraan mobil itu ya? Iya, betul sekali. Oke. Tadi Kakak Hani sempat mention ya soal sempat berpisah. Kondisinya di situ ayah dan ibu pergi, terus Kakak Puput tinggal sendiri seperti itu. Tinggal sendiri jalanan, iya. Oh, ditinggalkan Naik di motor, jalanan. ditinggalkan di jalanan karena itu kan kakak Puput sama mama awalnya itu kan kakak Puput mau ambil itu kunci mobil, tapi karena kakak Puput mau lebih kuat tenaganya papaku, Ya. jadi itu kunci mobil dirampas dari Puput, hampir ngambil tapi kan lebih kuat kita tenaganya laki-laki, jadi dirampas. Jadi itu nanti bertariak itu nanti kakak Puput nah tarik mama tuh bilang, sini Miki mama, ayo pulang Ki, kurang ajar di sini pelakon. Pokoknya teriak-teriak di rumah, sampai tetangganya kayaknya sampai didengar kapan kayaknya itu sama tetangganya. Jadi pada saat itu bilang, ayo pulang ayo begini langsung itu di situ juga langsung merah mukanya katanya. Aku bilang, jangan kasih malu-malu kak sini teriak-teriak, langsung dikejar pakai mobil motor dia kakak Pupuk sama mamaku. Tapi itu mamaku bilang, istighfar Pupuk, ya kasih turun kak sini, karena kan aku kejar-kejaran nih di jalanan. Posisinya di situ kakak Pupuknya motor sama mamaku, tapi mamaku juga bilang, berhenti kok karena mau kita berapa dari belakang kau. Di lambung juga, nanti akhirnya di lambung baru kasih belok mobilnya, jadi otomatis tidak bisa tidak bisa jalan ke Di blok jalannya. iya begitu, dan berhenti. Jadi itu nanti turun mamaku, bapakku juga turun dari mobil, baru tarik mamaku masuk dalam mobil. Terus sudah itu nagasmi motornya Puput tuh, nagasmi kembali motornya Puput, cari putar balik terus putar balik juga mobil baru cari lagi tuh Pupuk, mau katanya nabunuh belanja, mati kau saya, mati semua saya di sini, mana itu anakmu, kau bunuh, kau tabrak, begitu bilang begitu. Baru pada saat kan kakak pun langsung belok ke sekolah. Iya. Tapi di situ pikirannya mau cari tuh, tapi kan kakak ndak nalai, mungkin kakak Pupuk belok ke sekolah, jadi begitu tertinggal sama sudah gitu tuh, itu mobilnya lagi bapakku di situ pasnya singgah di sekolah kakak Pupuk, belok di sekolah. Antum juga namanya di situ bingung linglung untungnya itu waktu juga menelpon terus kak di HP-nya mamaku yang pada saat itu dipegang sama kakak Pupuk itu hari itu waktu pasnya berkelahi, matikan memang. Baku telepon kak itu waktu sampainya
kelahinya itu di rumahnya sampai berkelahi dan singgah di sekolah, baru nanti bilang gimana mama tidak tahu itu kakak pupuk nanti bilang mau dibunuh, tidak bilang mau ditabrak, tapi diceritakan sama mama. Akhirnya nak tahu bilang mama nggak perlu ditabrak bilang. Jadi bilang nanti mama nah aku itu Allah nah lindungi ku itu Allah Alhamdulillah. tadi kan tabrak begitu. Oke. Eh, sangat ini ya, kompleks sekali masalahnya ternyata. Jadi kalau mungkin saya rangkum sedikit jadi ceritanya ini kakak Puput dan mama Tante Ija menghampiri rumahnya bapak yang ada di situ ya, di Ya, situ terus untuk ini cari mobil begitu. iya cari mobil, bukan dia cari mobil, cari papa Oh, yang katanya dari pada saat itu bilang ada kerjanya di Kendari. Banyak sekali alasannya, bilang mau katanya nanti temannya meninggal, alasan lagi meninggal makanya uang dari masjid yang katanya ada kaligrafinya di Kendari, uang masjid yang natunggui yeah. keluar dari natunggui meninggal lah, salah aja segala macam begitu. Dan itu apa pembayaran rumah, pembayaran motor, kolektor semua datang semua di rumah, bergantian, motornya mama, motornya Eci, belum lagi rumah mau disita. Makanya pada saat itu dia berani datang ke situ untuk cari, kenapa bilang jangan sampai dibohongi sih, bahwa chat juga tidak jarang sekali dibalas. Akhirnya mereka berdua datang di situ di rumahnya. Awalnya saya juga pertama disuruh, cuma karena kuliah ujian kagak apa ke situ, jadi akhirnya nanti berdua sama Puput. Nah Puput nanti itu yang jadi bahan tumbal terjadi bahan tumbalnya. Tadi kan mungkin saya juga nanti mungkin saya kapan jadi bahan tumbalnya di situ. Astagfirullah. Oke, jadi memang banyak ya alasan karena memang ada masalah sehingga memang datang ke sana. Terus terjadilah kejadian yang kita ceritakan tadi. Ya. Oke. Di situ pas di rumah ya baru dikonfrontasi, terus pada akhirnya karena berteriak di rumah, bapak marah, kakak Puput dan Tante Ija akhirnya pergi dan dikejar. Oke, terus di tengah jalan ditahan, Tante Ija dibawa masuk ke mobil, terus kakak Puput terus pergi begitu. Iya. Akhirnya dikejar dan oke, paham. Jadi seperti itu ya. Nah, berarti Kakak Hani sudah tahu nih ceritanya. Iya, sudah tahu. Oke. Kalau dari Kakak Hani sendiri, apakah Kakak Hani melihat perubahan pada Kakak Puput setelah kejadian itu tadi? Mungkin dari segi perasaan, sikap, atau cara dia memandang dirinya sendiri? Kalau dari kayak sikapnya sama papa pertama kali, sikapnya kalau dengar kata papa dia tidak mau bilang papa, dia mau terus bilang awi jamu kok, bilang jamu kok sebut papa. Orang tua kayak bukan orang tua, lebih baru kayak selalu waktu selalu
apa ya, kayak trauma, mau Iya. dibilang trauma itu. Waktunya pertama kali ketemu, oh sempat kak itu hari, sempat di kuliah, sempat dia juga bicara kak sama, bilang kak, ayo ke rumah, waktunya pertama kali ketemu pas kejadian itu toh, Iya. pertama kali ketemu kejadian, datang di rumah itu papa, terus kakak puput kan ada di rumahnya, tapi di Geren dia juga rumahnya, Iya. beda rumah. Tanya bilang kak datang kok ke rumah adik papa, sebenarnya nggak mau kak kasih ketemu diriku, nggak mau kasih ketemu diriku, nggak aku maafkan itu orang, kamu kok sebut-sebui, baru saya kan berusaha kak, ini kayak memang itu selalu memang ini, selalu kak memang ini. Nah biasa bilang teman kak pergi ya antar ini, kau ya tunggu maka di rumahmu. Ku ambil itu di rumahnya, terus itu nanti sengaja kak kasih lewat di depan rumah, Hmm. sengaja sengaja kak kasih marah-marah bilang kak, lewat sini kira aku lewat situ kayak tidak mau sekali, pokoknya tidak mau sekali lihat mukanya papa. Dan tiba saatnya, waktunya sore-sore tuh, waktunya sore-sore ada kak di luar rumah ini, ada kak di luar rumah, terus papaku juga ada di luar rumah, dia ada nak antar barang di rumahnya orang, tiba-tiba itu dia lewat lewat juga di depan rumah, yang pada saat itu ada papa juga di situ, Iya. ada papa, ada juga lihat itu mukanya, pas lihat papa merah sekali, dikasih berhenti nanti, ku dengar dia nanti bilang, ku dengar dia nanti pembicaraannya, singgah 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 singgah, baru itu nanti pupuk kayak takut, ini merah sekali mukanya, merah mukanya, baru kayak gemetaran bicara kayak orang yang ketakutan bilang itu kayak mukanya merah sekali. Mas kami kenapa enggak pernah jalan-jalan di rumah, bilang papa kenapa enggak pernah jalan-jalan di rumah, tidak baru bilang nanti papa dari mana pale, kayak seolah ini papa kayak tidak pernah ada kejadian di sini. Iya. Kayak Nah, begitu tuh, kalau tidak ada kejadian sama sekali, tapi kalau pupuk sebaliknya dia kalau pupuk mengingat sekali sampai mukanya merah, mukanya baru kulihat-lihatin nanti itu pupuk langkah astagfirullah merah sekali, apa merah sekali mukanya, baru yang dulu guys. Ya. Kenapa merah mukanya, baru gemetaran di motor, marah gemetar kayak Jawa bilang ya, kayak ketawa bilang begitu. Itu aja pertama kali kuliah, baru pas itu tuh sampai baru satu kali aja ketemu pas itu hari datang, satu kali aja ketemu, kalau nggak pernah nilai di rumah. Yang kedua kalinya lagi datang bapak toh, dan sudah pulang. Waktunya pertama kali datang di rumah pas itu kejadian pulang ini, baru yang kedua kali lagi datang di rumah, yang kedua kalinya lagi di rumah pas itu datang ke Karama di sini. ketemu lagi sama pupuk, sama kakak pupuk. Pertamanya bilang kak, bilang ya, lalu bertanya kakak pupuk, bilang mana papa, bilang kak ada cuy itu hari sama kak mau pergi di kecil, ketemu Ustaz tempatnya istirahat tau,
mau dipercaya istirahat, jadi mau ke sana, saya jemputin. Saya kamu pergi motorku, mau ku jemput, tapi Ina bilang, pergi dulu barang-barang. Kak Uy paling na, pergi antar yang orang barang baru bilang, ya udah aku suka bapak na, kalau udah kapan di dalam ada tuh lewat depan rumah, padahal ada jadi sih, ada ke papa di alim di teras rumah jadi duduk dan pikirnya baru sengaja lewat di depan rumah, nanti kalau lewat depan rumah baru bilang pas lewat ke depan rumah tanya enggak ada gitu yang beli-beli kok ada di situ nyata juga aku beli, jadi pas pulang kak pas ada lewat bang kembali nggak lagi ya sehingga nggak lagi bapak jadi sehingga tak mulai aku sama papa ini dan turun jadi minum tapi kalau orang lemas begitu ya orang lemas sih kalau tidak bernyawa itu jalan baru salim kayak mana ditanya mau kemana jadi kita oh kenapa jalan-jalan di sini ketahui saya ke Kapuku main hati-hati enak baru dicap-cap dianya baru langsung nanti diusap kepalanya ke Kapuku sama papa baru bertanya nanti ke Kapuku kecil diusap gitu kepala mas jemput kayak biarpun ketemu biarpun dibagi kayak masih tahu main sama itu kejadian kemarin terus datang itu saya waktu apa kejadian tuh di mana di Makassar sudah nggak pernah itu bicara sama dia terus dia Oke. Tadi sempat kita bahas tentang kakak Puput akhirnya kelihatan lemas kayak tidak bernyawa tadi karena soalnya ini ya putus-putus suara tak bisa diceritakan maksudnya pas kapan ini kita bilang lemas tidak kayak tidak bernyawa kita bilang itu waktunya pertemuan kedua kan waktunya pertemuan pertama itu merah mukanya kayak merah mukanya merah mukanya baru anu toh kemekaran ini kalau ini pertemuan kedua pasnya sama kak yang saya bonceng yang saya kasih turun pas depan rumah pas mau pergi dia nanya usah sekarang atau di situ kayak lemas sekali kan nanti memang kak bilang tidak ada juga papa baru bilang kan tidak ada sih tapi pergi kak sengaja lewat depan rumah padahal ada di situ juga dikasih turun masih panggil gitu singgah dulu di situ kayak lemas sekali dia tidak bernyawa macam mobil. Jadi seperti itu ya akhirnya yang perubahan yang muncul setelah kejadian itu tadi. Tapi kalau dari kakak Hani sendiri, perubahan apa yang paling kakak Hani notice, paling diperhatikan? Apa deh? Perubahan kayak tidak percaya diri. Kayak selalu salahkan
apapun itu kayak ekonomi itu bilang gara-gara ini semua, pokoknya salahkan terus apa itu cukup banyak. Tidak percaya diri sama orang-orang yang lebih kayak kakak Eva toh. Tetapi itu kayak peduli orang dia, peduli cuma peduli bukan peduli sekali, tapi dia kayak tidak percaya diri sama dirinya sendiri. Lalu insecurity orang-orang. Malu bertemu orang-orang? Tidak malu sih, cuma kayak insecure sama dirinya sendiri. Oke. Itu ya. Berarti kalau dari cerita tadi yang bisa saya tangkap, perubahannya kakak Puput sendiri mungkin sangat terluka ya, dan sangat terpukul setelah kejadian itu. Ya betul. Akhirnya menolak untuk memanggil ayahnya dengan sebutan bapak, menolak juga bertemu dengan ayah, merasa trauma atau bahkan sudah tahap membenci, seperti itu. Seperti itu. Oke. Tapi kalau dari kakak Hani sendiri ya, selama melihat kakak Puput, apakah kakak Puput ini menjadi mudah kaget kalau ada hal tertentu atau sering diam tiba-tiba kayak mengingat sesuatu yang menyakitkan? Apa bisa diulangi? Kalau dari kakak Hani sendiri selama melihat kakak Puput ya, apakah kakak Puput kayak kelihatan mudah kaget kalau ada hal tertentu atau suka diam tiba-tiba atau misal kayak suka teringat sesuatu yang menyakitkan? Tidak mudah sih kaget, cuma kayak nanggap biasa nih, baru apa nih kalau diingatkan lagi sama kejadian-kejadian yang kemarin tuh kayak menangis. Sering kayak laki-laki kepala kayak apa nih, kenapa gitu soal apa berubah ya raut wajahnya kalau diingatkan lagi. Baik. Nah, selanjutnya, apakah kakak Puput pernah bercerita ke kakak Hani soal perasaannya terhadap ayah setelah kejadian itu? Misalnya ada perasaan marah, kecewa, benci, atau justru sudah pasrah? Iya pernah bilang sempat kayak bilang, aku benci sekali itu orang jamu pas ketemu itu orang yang memang bukan ketemu kak, tapi kalau ketemu kak mungkin bisa juga maafkan tapi itu kejadian tidak pernah aku lupakan. Sempat. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Berarti tadi sempat dibahas ya bahwa akhirnya kakak Puput menunjukkan rasa tidak percaya diri seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya kakak Hani, apakah kakak Puput pernah kesulitan untuk mengatur emosinya, misalnya mudah marah ke orang-orang di sekitarnya padahal bukan salah mereka? Kalau marah itu mungkin ke anaknya sama suaminya, karena kalau ke saya atau mama itu Oke. Baik. Jadi kalau marah mungkin lebih ke anak sama suaminya saja ya, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya,
Apakah Kakak Hani pernah melihat perubahan fisik pada Kakak Puput, misal berat badannya menurun, gampang capek, atau ada keluhan fisik yang sering muncul? Hmm, um, ini ini yang berat badannya mungkin agak turun nih, mungkin berat badannya agak turun terus selalu, padahal tidak ada jenak kerja. Terus, oh, sejak kapan Kakak Hani mulai notice perubahan fisiknya? eh, Bulan yang lalu kebetulan ya setelah itu kejadian, karena sebelum kejadian di di apa namanya, berat badannya berat badannya dikira ini kali itu ini namanya lagi yang kayak emang sedang berat badanmu apa yang mau kasih, sepertinya berat badannya turun, namanya iya terus berat badan, kadang satu kali kak makan nasi sehari, kadang nggak pernah kak makan, ini juga saja memang menurun, dan memang turun ke badannya pun. Oke. Tadi sejak kapan kita lihat perubahannya? Perubahannya pas ini kan baru-baru di kejadian. Hmm, Baru ditanya sama Tati bilang sebelum itu tuh kan sempat di rumah ada di rumah satunya itu belum pi belum pi ano belum pi ketemu, belum pi kejadian, pas di rumah kedua, pas pindah kedua menurunnya berat badannya, padahal di situ kalau mau dibilang lebih murah ki ini rumahnya lebih apa lebih sedikit di pengeluarannya dari rumah sebelumnya, tapi kenapa dilihat-lihat banyak mencukupi aja, tapi kurang kurang gak tahu, kurang nafsu kurang nafsu kurang nafsu makan. hmm, oke, baik. Jadi memang setelah kejadian itu ya baru terlihat perubahannya. Ya betul. Oke, apakah Kakak Puput pernah terlihat susah tidur atau sering terbangun tengah malam? Ini selalu sempat sampai jam 2 malam, sempat kali juga baku cek itu hari, katanya tidak bisa tidur sampai pagi, sampai bunyi azan subuh, nggak bisa, nggak bisa tidur, tapi nggak pernah kita juga tanya bilang karena itu, tapi sempat sudah kak baku cek bilang nggak pernah kak tuh saya tidur jam 3 subuh, selalu di bawah jam 3 baru tidur. Oke, jadi sampai mempengaruhi ininya berarti ya, Ya, kesulitan tidur. Bisa Kakak Hani kalau misal saya minta dokumentasi screenshot tak yang kita bilang chatting begitu? bisa bisa tunggu ini, Iya nanti, semoga. iya, oke, bisa nanti dikirimkan. Kalau gitu kita lanjut. Eh, Kalau dari pengamatannya Kakak Hani sendiri, apakah ada perubahan dari caranya Kakak Puput berinteraksi dengan orang lain setelah kejadian itu tadi? Mungkin jadi lebih tertutup, menghindari orang lain, atau justru sebaliknya? Tertutup. Oh iya, lebih ketertutup. Aduh, seratus. Ya, Sebentar muka nah, oh iya ya, siap siap. sebentar nah. Oke.
Jangan kok ndak kedengaran. Kok banyak nyamuk? Oh, Oke, bisa dilanjut? ya bisa. Oke. Ulang tadi. Oke, kalau dari pengamatannya Kakak Hani, apakah ada perubahannya? Apakah ada perubahan yang kita lihat dari caranya Kakak Puput berinteraksi dengan orang lain setelah kejadian itu tadi? Mungkin lebih tertutup kah, menghindari orang lain, atau justru sebaliknya? Yang saya amati, kayaknya dia lebih tertutup. Karena kemarin itu sempat sakit. Dan sempat sakit. Terus sama sekali tidak makan di rumahnya, tidak ada orang bantuin, tidak bisa bergerak, tapi memilih diam. Dan saya tanya penanti, saya cari, ternyata sakit. Bilang kakak tidak bilang kok. Kenapa tidak bilang kok? Mau ku ini ga, mau ku makan ini ga? Tunggu sabakan ko telur. Tunggu dulu apa tuh? Enggak, tunggu dulu sabakan ko telur. Ada telur di sini. Kakak. Pajang. Kan juga tanya apa? Ya, kayak tertutup ada masalahnya sendiri, lebih tertutup harus ditanya terlebih dahulu kenapa, jadi baru bisa bicara. Kalau untuk harus curhat atau harus bicara duluan, kayaknya tidak. Jadi harus diajak ini dulu ya. Oke. Tapi kan tadi kita sempat bilang bahwa Kakak Puput sakit ya. Itu sakit apa kalau boleh tahu? Apa deh? Lemas kayak itu ada. Lemas, bukan sakit kepala kah? Panas ke badannya? Demam begitu? Sampai tidak nafsu makan anaknya. Jadi bilang kalau nafsu makan. Oke. Baik. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungannya Kakak Puput dengan Kakak Hani dan saudara-saudara yang lainnya setelah kejadian itu?
Kenapa? Bagaimana hubungannya kakak Puput dengan kakak Hani dan saudara-saudara yang lain setelah kejadian itu? Lebih dekat, lebih kuat, lebih dekat, lebih terbuka lagi masalah ini. Kayak si Kongkol mungkin ceritanya. Ya, kalau misalkan ada yang bilang ini, ternyata ini bukan itu. Pada aneh juga sama kejadiannya yang kemarin. Ngambil lagi mama, jangan tanya orang-orang ngambil lagi motornya mama yang yang BPKB-nya sudah ada di tangan mama, yang sudah lunas motornya itu. Sudah lunas, datang di rumah tuh ambil itu motor dan BPKB-nya alasan mau katanya mau katanya ambil modal untuk ini bahan-bahan kaligrafinya. Itu terus itu nanti motor tidak pulang tidak pulang motor sampai ini nasi pulang datang di sini pada lebar-lebar dia kalau sampai di Grand terus pulang kalau ke kue dicat air datang ke sini panggil ini yang pak keluar tidak ada motor dulu jadi kalau ke sana maka akhirnya nanti atau motor kalau tidak salah dia jual kalau motor begitu mungkin harga juta ya 10 juta kalau kita 15 juta kalau bekasnya 10 juta kalau bukan pokoknya harga sekitaran begitu yang sama BPKB yang lengkap BPKB sama surat-suratnya belum belikan cicil kembali motor baru berikan motor baru tapi dicicil sama aku baru harga DP-nya itu 1.500 jadi 9 juta ya dipakai jadi ini bertiga saya bersama chat nih di grup yang cuma ada kami bertiga bilang begini ada berapa tadi datang orang di rumah masuk survei mau katanya dikasih keluar motor terus mana itu motor satu itu kayak si Kongkol gitu kayak mau ke keluar mobil ke motor yang namanya sudah itu naik uang lagi itu napaki bon siapa bilang sini dikali nanti kita hasil lagi senang nah selesai tidak itu jadi lebih dekat untuk menggosip lebih dekat ya dan lebih banyak lagi berdiskusi soal situasi keluarga. Iya betul. Oke. Nah selanjutnya pernah tidak kakak Puput cerita soal merasa malu atau tidak nyaman berinteraksi di luar karena masalah keluarga? Tidak pernah. Tidak pernah jadi? Tidak pernah cuy. Malu kah? Malu interaksi sama orang-orang di luar. Iya. Kayak orang Lampung. Ya, begitu mungkin karena sempat menceritakan orang-orang di Lampung saat ini masalah yang datang ini. Tapi akhir-akhirnya nanti tidak ada solusi, yang ada cuma dibaca. Nah, begitu terus mamaku ya sudah dikasih pas datang untuk papa dulu nih macam ya mulai terus dan capek untuk keluarganya ya nasi biar nanti dia tapi mungkin mama pun pikir bilang masih ada anaknya 3 kecil masih butuh yang
itu pasti pemasukan pembayaran sekolahnya Eca siap masih dia toh nggak pernah jadi. Tapi akhirnya merasa malu ya dengan orang luar seperti itu. Iya, iya malu mungkin itu karena sudah menceritakan ke dia sendiri alami. Iya. Tapi begitu jadi. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya kan sebelumnya pas wawancara kemarin Kakak Puput sempat menyebut kalau sebelum kejadian itu bahkan sebelum ditahu bilang ayah berselingkuh, Kakak Puput itu sangat dekat dengan ayahnya, tapi sekarang sudah menolak untuk bertemu. Nah, bagaimana menurutnya Kakak Hani? Bagaimana hubungannya Kakak Puput dengan ayahnya dulu? Apakah memang sangat dekat sebelum ini semuanya terjadi? Seingatku ya sangat dekat dan sangat dekat ya memang sangat dekat sekali. Apa-apa keluar jalan-jalan dibawa pergi dipisah bawa pergi pokoknya kalau ada kami berdua dibawa jalan-jalan bagi jajan sesukanya biarnya nanti dia tidak kenal menolak untuk dikasih ketemu. Oke, jadi memang pas kecil itu ya sangat dekat. Kapan mulai ini Kak Ani mulai berubah hubungannya dengan ayah? Pas usia berapa kira-kira? Pas menikah kayaknya pas menikah atau Pas pas sudah menikah itu tidak terlalu ingat juga tuh. Oh iya, enggak apa-apa sih. Jadi ya oke. Ini sih yang terakhir yang pas sudah kejadian tidak mau sekali ketemu untuk melihat ayahnya pun tidak mau sekali ketemu, melihat fotonya saya tidak mau. Oke. Baik. Berarti hubungannya Kakak Puput dengan ayah sekarang sudah ini ya, menolak untuk bertemu dan ada indikasi mengalami trauma seperti itu. Iya betul sekali. Oke. Kalau pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungannya Kakak Puput dengan ibunya sekarang, Tante Ija? Apakah masih kuat setelah semuanya atau justru ada perubahan lain? Masih kuat tuh. Yang saya lihat tidak ada perubahan yang lain, masih sama seperti kemarin, makan lebih kuat lagi. Tapi setelah itu yang diambil lagi motornya, aku tahu itu tidak pernah ini terlalu ku perhatikan. Tidak pernah juga aku temani bicara mama masalah itu motor, karena aku tahu memang dari awal aku tahu apa yang terjadi. Jadi aku dipertanyakan lagi. Iya. Oke, baik. Jadi kalau untuk hubungan dengan ibu akhirnya ini ya masih kuat sampai sekarang. Tidak ada perubahan yang spesifik seperti itu. Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak Puput pernah cerita ke Kakak Hani soal kekhawatiran atau ketakutan dalam pernikahannya? Misal kayak takut suaminya berbuat hal yang sama seperti ayahnya? Tidak pernah. Tidak ya. Atau pernahkah Kakak Puput cerita soal trust issue terhadap suaminya? Yang mana itu? Trust issue ke suaminya pernah cerita? Tidak pernah. Tidak juga ya, oke. Baik. Nah, selanjutnya, apakah Kakak Hani pernah melihat Kakak Puput terlihat cemas atau curiga berlebihan dalam hubungan rumah tangganya? Pernah, selalu curiga. Kalau kerja itu kalau pergi milik kerja atau lambat pulang pasti
Telepon terus ini gimana kok kenapa kok anu gitu. Karena belum mau pulang, yang berapa ini rimanya aku situ gitu. Lalu aku dengar telepon, yang berapa meja ini, kenapa belum pulang? Hmm. Jadi ini yang mudah curiga pada akhirnya. Menurutnya Kakak Hani, penyebabnya itu tadi apakah karena ini pengalaman dengan ayah? Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu pengalamannya karena ya. Tapi kalau dari suaminya sendiri Kakak Puput aman-aman Ji. Kalau Kakak Hani lihat Kalau yang saya lihat aman sih. aman jadi. Oke. Yang mencurigakan. Oke, enggak ada sih yang mencurigakan. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kakak Puput dalam menjalankan perannya sebagai ibu? Apakah ada hal yang menurutnya Kakak Hani dipengaruhi oleh pengalamannya dengan ayah? Perannya sebagai ibu Iya, seperti gimana itu? misal pernahkah Kakak Puput menyebut bahwa dia ingin menjadi ibu yang berbeda dari apa yang dia alami dulu? Pernah sih, ya pernah. Oh, tidak pernah jadi. Tapi menurutnya Kakak Hani, apakah pengalaman ayah yang berselingkuh ini mempengaruhi eh, ini Kakak Puput dalam menjadi seorang ibu? Ya, Mempengaruhi. mungkin mempengaruhi. Mempengaruhi yang seperti apa kalau boleh tahu? Seperti apa sih? Yang kalau semisal apa namanya, kayak membatasi dirinya untuk membatasi suaminya, ibu atau istri, Sebagai ibu. istri sebagai ibu. Iya. Tidak mengerti kak. Oh, berarti tidak ada Ji. Berarti tidak mempengaruhi Ji sebagai peran Kakak Puput sebagai perannya sebagai ibu di dari pengalaman ayah yang berselingkuh. Kok kita tadi istri. Oke. Udah lagi. Oke, baik. Nah, tiga pertanyaan terakhir ini Kakak Hani. Sedikit lagi. Nah, kalau secara keseluruhan ya, bagaimana kondisinya Kakak Puput sekarang menurut pandangannya Kakak Hani? Apakah sudah lebih baik, masih terbawa, atau justru susah untuk dinilai? Kalau dari pandangan saya itu bawah, masih terbawa dari kejadian yang kemarin, dan susah juga untuk ditebak. Kadang-kadang apa sih, kayak kayak tidak terjadi apa-apa, kayak saat dia ternyata masih trauma masih susah tidur. Kalau dilihat secara sekilas masih kuat-kuat sih, masih sering jalan-jalan kuliah, selalunya juga masih selalu juga datang di rumah, nah aja kak bicara malam itu, nah tidak bisa tidur itu. Sampai sekarang masih susah tidur? Beberapa minggu yang lalu itu kayaknya. Beberapa minggu yang lalu itu yang susah tidur. Beberapa bulan yang lalu, 1 bulan kalau tidak salah. Oke. Baik, jadi itu ya, masih terbawa sampai sekarang. Nah, kalau menurutnya lagi Kakak Hani,
Apakah kakak Puput ini sudah bisa berdamai dengan ini semua yang sudah terjadi, atau justru masih ada luka yang belum pulih atau belum sembuh? Masih aja luka yang belum pulih. Masih belum bisa berdamai dengan ini kejadian. Baik. Apa tanda-tanda yang kakak Hani lihat yang membuat kakak Hani berpikir seperti itu? Tandanya, Iya. apa tandanya? Tanda-tandanya, Iya, apa yang membuat kakak Hani berpikir seperti itu? karena memang selalu buat selalu buat status, selalu buat status. Sempat juga buat status kemarin bilang apakah sempat nggak tahu, sempat tuh screenshot tapi sudah saya hapus itu screenshotannya, tapi nggak tahu bilang ada juga tercadangkan dan bilang apakah saya sendiri yang apakah saya sendiri anak yang tidak menyimpan nomor orang tua alias bapak saya gitu. Padahal kan bisa dibilang ya namanya anak perempuan dengan ayah itu pasti lebih dekat, tapi kenapa untuk menyimpan nomornya sendiri tidak juga, tidak save begitu. Oke. Jadi sempat membuat status seperti itu, berarti memang masih ini belum pulih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Mungkin adakah hal lain yang mungkin kakak Hani tahu tentang dampak yang dialami sama kakak Puput tapi mungkin belum saya tanyakan? Atau mungkin ada yang menurutnya kakak Hani penting untuk saya tahu sebelum saya akhiri? Apa sih, tidak ada gimana? Tidak ada Tidak ya? ada. Berarti sudah cukup ya. Ya nanti kalau ada nanti ku tanya Kiki deh. Oke, siap. Terima kasih. Oke, mungkin hanya itu saja pertanyaan yang bisa saya tanyakan untuk hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Kakak Hani karena sudah mau bercerita dan meluangkan waktunya. Informasi yang Kakak Hani berikan akan sangat membantu penelitian saya. Semua yang Kakak Hani ceritakan juga akan saya jaga kerahasiaannya, dan kalau memang ada yang mau ditambahkan atau ada yang mengganjal setelah wawancara ini, Kakak Hani bisa hubungi saya kapan saja. Baik. Semoga Kakak Puput dan keluarganya Kakak Hani selalu dalam keadaan yang baik-baik. Amin. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Oke.